Shalom, saya Hadi Prastio dari UPT SMPN 1 Kesampen Kabupaten Blitar yang akan berbagi materi pembelajaran kelas 9 semester 2 bab 13 yang berjudul Peranku dalam Pengembangan Masyarakat. Tujuan pembelajaran dalam hal ini bagi siswa adalah mampu berpikir kritis dan kreatif dalam 1. Menjelaskan pengertian perubahan sosial dalam masyarakat. 2. Mampu mengidentifikasi landasan Kristiani bagi pelayanan masyarakat. 3. Mampu menjelaskan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat. 4. Mampu menjelaskan dampak-dampak perubahan sosial. 5. Mampu bersikap untuk mengembangkan masyarakat. Pendahuluan. Dalam realitas, kita hidup di tengah masyarakat yang mempunyai banyak sekali persoalan sosial. Kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, narkoba, konflik, tawuran, pornografi, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Dalam konteks seperti itu, kita harus menunjukkan kepedulian kita sebagai remaja-remaja murid Kristus. Kita semua dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, untuk mengembangkan pelayanan yang menyentuh semua aspek kehidupan, baik pada arah personal maupun sosial. A. Remaja di tengah masyarakat, suatu realitas. Banyak remaja suka hidup berkelompok. Di dalam kelompok itu, para remaja bisa belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat. Kelompok yang ada bukan saja untuk mencapai tujuan hidup, namun sekaligus juga merupakan tempat untuk bertumbuh dan mengembangkan kepribadian. Remaja mengalami berbagai perubahan di dalam proses pertumbuhan. Remaja juga belajar bagaimana menjalankan perannya di masyarakat yang berbagai macam latar belakang. Dan khususnya berkelompok, arahnya diharapkan adalah kelompok-kelompok yang positif, dengan tujuan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Para ahli psikologi setuju bahwa ada kelompok-kelompok yang biasanya terbentuk pada usia remaja. Kelompok-kelompok tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Kelompok sahabat karib. Umumnya terdiri dari remaja dengan kesamaan jenis kelamin. Mereka bergabung karena memiliki minat, kemampuan, atau kemauan yang cocok. 2. Klik atau kelompok persahabatan. Mereka bergabung karena ada penyatuan dua pasangan sahabat karib. 3. Crowds atau kelompok banyak remaja. Kelompok ini biasanya terdiri atas laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kemampuan, kemauan, maupun minat. Biasanya mereka memiliki rasa takut karena tidak diterima atau diabaikan oleh teman-teman kelompok lain. 4. Kelompok yang diorganisasikan. Kelompok yang terbentuk karena dirancang atau diorganisasi oleh lembaga atau orang dewasa seperti OSIS di sekolah dan Karang Taruna di masyarakat. Biasanya terbuka bagi sesama remaja yang usianya sama. 5. Geng. Kelompok yang terbentuk dengan sendirinya biasanya terbentuk karena pelarian dari 4 jenis kelompok di atas. Anggotanya bisa terdiri dari sesama jenis kelamin atau juga berbeda. Ada geng agresif yang bertingkah laku mengganggu, namun ada juga yang bersikap tenang dan juga positif. Remaja diharapkan mampu memilih kelompok-kelompok dengan baik, dan remaja harus mampu mendapatkan lingkungan yang sehat. Dapat disimpulkan bahwa remaja mempunyai kepedulian terhadap situasi dan kondisi kelompoknya, dan pada akhirnya juga peduli kepada masyarakat tempat mereka hidup masing-masing. B. Landasan Kristiani, peran dan kepedulian remaja di tengah masyarakat. Dasar Alkitabiah untuk peran dan kepedulian remaja terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, semuanya menjadi rusak. Meskipun demikian, karena kasih dan penebusan Tuhan Yesus, Allah berkenan menebus ciptaannya yang sudah jatuh dalam dosa, dan penyelamatan manusia dan seisi dunia telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita dipanggil sebagai pengikut Yesus, menjadi pelayan dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Dalam Perjanjian Lama, para nabi memberitakan pentingnya hidup kudus dan peduli masalah-masalah sosial. Dalam Amsal 5 ayat 21-24, Yesaya 1 ayat 16-17. Sedangkan dalam Perjanjian Baru,
kepedulian terhadap sesama ditulis dalam Matius pasal 25 ayat 35. Demikianlah setiap orang Kristen diajak turut melakukan dan meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan dan pelayanannya di dunia untuk peduli kepada sesama. C. Pelayanan holistik bagi masyarakat. Pelayanan bagi sesama, terutama di tengah-tengah masyarakat, sangatlah menarik. Namun kita harus membuat keseimbangan antara pelayanan dengan keluarga, gereja maupun masyarakat secara seimbang. Howard Kleinbell tahun 1989 membagi beberapa fungsi pertolongan kepada sesama. 1. Fungsi menyembuhkan, khususnya dari trauma ataupun stres depresi. 2. Fungsi membimbing atau mengarahkan dalam sebuah pembinaan. 3. Fungsi menopang, konseling, doa, dan juga penguatan support motivasi. 4. Fungsi memperbaiki hubungan, yaitu perdamaian, rekonsiliasi. 5. Fungsi pengasuhan atau pemeliharaan, menyediakan bagi mereka yang membutuhkan tempat untuk bernaung. Pendekatan menyeluruh atau holistik perlu dipahami oleh pelayan Kristus saat melayani orang lain. Seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, fisik, mental, dan spiritual, pada hakikatnya saling berkaitan, saling mempengaruhi dalam membentuk keberadaan manusia sebagai suatu keutuhan. D. Perubahan sosial dan dampak bagi masyarakat. Perubahan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Perubahan orientasi kerja dari bertani beralih ke dunia industri. Perubahan sosial dan kebudayaan terjadi sangat cepat karena pengaruh perkembangan informasi dari luar. Penduduk desa selalu ingin mengikuti perkembangan yang lagi tren di kota. Perubahan sosial budaya dampaknya dapat mengubah adat, kebiasaan, cara pandang, bahkan ideologi suatu masyarakat. E. Sikap remaja di tengah perubahan sosial. Di tengah-tengah perubahan masyarakat diharapkan remaja Kristen mempunyai kepedulian terhadap lingkungannya. Kepedulian adalah kesanggupan untuk peka terhadap kebutuhan orang lain dan kesanggupan untuk turut merasakan perasaan orang lain serta menempatkan diri dalam keadaan orang lain. Sikap remaja di tengah-tengah perubahan sosial adalah 1. Lebih sadar akan kepentingan orang lain. 2. Tidak mementingkan diri sendiri atau egois. 3. Tidak mudah ikut-ikutan dengan orang lain dan mengurangi kebergantungan pada persetujuan teman sekelompok, terlebih yang arahnya negatif. 4. Bertambah kesadaran akan keunikan diri sendiri dan karenanya rasa yakin diri harus berkembang dan bertumbuh. Sebagai seorang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, sehingga berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, keluarga, tetangga, agama, masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Kesimpulan dari materi ini, sebagai seorang remaja Kristen, sikap peduli terhadap situasi dan kondisi yang menimpa masyarakat tempat kita hidup bersama merupakan tugas dan panggilan kita. Sikap peduli harus kita perlihatkan melalui cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang baik dan menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang tua, keluarga, tetangga, agama, masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Masa muda adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan dan sekaligus menjadi agen perubahan masyarakat. Anak-anak tiba pada tugas mandiri, membuat clipping, carilah gambar tentang persoalan seputar perubahan sosial di masyarakat, bisa lewat internet, koran, majalah, atau buku. Kemudian berikanlah penjelasan atau komentar terhadap persoalan tersebut. Penilaian akan dilakukan berdasarkan perencanaan pelaksanaan kreativitas dan hasilnya. Untuk evaluasi, bacalah Matius pasal 25 ayat 35-36. Sebutkan minimal 3 perbuatan yang terdapat dalam ayat tersebut yang pernah kamu lakukan kepada orang lain. Kalau orang itu pernah menyakiti hatimu, maukah kamu melakukan perbuatan baik itu? Mengapa? Selanjutnya, bagaimana cara menolak ajakan yang bersifat negatif? Yang kedua, jelaskan manusia sebagai makhluk holistik. 3. Mengapa gereja perlu mengembangkan pelayanan yang holistik? Keempat, sebutkan kerugian yang akan dialami oleh remaja yang melakukan tindakan tawuran.
Evaluasi terakhir adalah tuliskan doa syafaat tentang orang-orang yang berada dalam persoalan sosial. Yang pertama, kemiskinan, kebodohan, narkoba, tawuran, pornografi, pencemaran lingkungan. Kiranya doa syafaat itu tertulis dan akhirnya bisa diucapkan dalam lisan di depan kelas nantinya dalam sebuah praktek. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pembelajaran kalian.